lagi kita emblemnya budut bang. Siapa sih ibaratnya sekolah mana yang mau terkenal? Iya lu harus ributin budut. Pasti terkenal sekolahan lu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75. Kali ini kita balik lagi ke Sekolah Legend Jakarta yang muridnya di 4 penjuru Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat. Gak lain gak bukan adalah Budut Mistik Bang Bronson tahun 2000-an. Nah, Bang Bronson akan menceritakan bagaimana dia kisahnya selama sekolah di Budut Penataran, waktu nyerang kapal tiap hari, putih abu-abu, dan semuanya kisah-kisahnya Bang Bronson di part 1. Langsung kepoin aja guys di Indonesia Vlog 75. Tebar virus perdamaian, ambil yang baik, buang yang jelek. Dan konten ini hanya untuk dikenang, tidak untuk diulang. Dan buat sahabat-sahabat Budut, terima kasih kalian telah menjadi narasumber Indonesia Vlog 75. Saya sangat banyak terima kasih buat sahabat-sahabat Budut semuanya. Mudah-mudahan berlimpah rezekinya buat sahabat-sahabat Budut dan kegiatan-kegiatannya makin oke guys. Langsung aja kepoin, nggak pakai lama. Bye dengerin. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Relax aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat, selamat siang, dan ketemu lagi dengan gua Awai Bonser. Dan kali ini gua bersilaturahmi ke daerah selatan. Tepatnya ini di Taman Puring. Taman yang penuh dengan kenangan dari salah satu sekolah legenda di Jakarta, khususnya dari basis Bom 10 Mistik. Ya, kebetulan kali ini gue TikTok udah lama nih sama Narakisa nih, karena waktunya nggak pernah ketemu. Akhirnya dapet ya, alhamdulillah gue kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ke daerahnya dia. Tanpa panjang lebar, mungkin sebagian penonton gue udah tahu nih sebelah, karena famous di zamannya famous. Dan salah satu request penonton yang lumayan paling tinggi gue hadirkan di Andro Najir 75 channel. Langsung aja kita say hello dan perkenalkan diri buat penonton. Say hello bang. Halo, untuk nama aneh Agung ya, tapi kalau di zamannya sekolah Bronson bang. Bronson, nama iya. Itunya emailnya Agung ya? Agung, benar. Jadi kita suaranya? Nama emailnya Agung, tapi biasa di sekolah namanya Bronson. Bronson, ya, Bang Bronson dari Ketum Basis Bom 10 Mistik dari STN Negeri 1 nih bang? 1, anak pagi aneh bang. Budi Utomo, Jakarta. Bang, salaman dulu bang. Jangan Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik bang. Gue udah tiga kali bulan purnama nih. Iya bang, bener. Lagi di Jawa, lagi di sini. Betul bang. Akhirnya baru kesampaian, dan di belakang gue ada salah satu request penonton juga, Bang Panji. Nanti suatu hari kita hadirkan. Nah. Panji 2001. Bang, ini penonton khususnya fans ente nih bang, karena fans ente udah terbentuk nih. Pertama untuk wilayah selatan ya, dari adik-adik ente di Budut, pengen tahu cerita ente nih bang, zaman sekolah. Tapi sebelum kita ngomongin zaman sekolah, mungkin penonton pengen tahu nih cerita tentang basis mistik yang ente sekarang dapat amanah, ente jadi ketuanya. Dan aneh pengen tahu juga, ente kenapa ngundang aneh di mari bang, di daerah Taman Puring. Momennya apa nih? Oh begitu bang, jadi untuk biar teman-teman tahu, zaman sekolah tuh basis mistik. Aneh kan anak pagi nih bang, anak pagi kita kadang stay nih di Taman Puring nih bang.
Titik pulang, titik berangkat. pulang di sini. Tapi kalau berangkat kita adanya di Singgalang, Bang. Di Singgalang. Di Singgalang. Itu pertemuan itu. Zaman itu kan masih ada Metro Mini. Jadi dari 71, 69, 611, 608, 74. Itu titik kumpulnya di Singgalang Di sini. itu, Bang. Untuk Untuk berangkat. Untuk berangkat. Iya. Tapi pulangnya Pulangnya dulu di sini. nongkrong, nanti pulangnya jalur 10 lewat sini nih, Bang. Ah, Iya. Ini titik kumpulnya di Taman Puring. Maksudnya aneh ngundang Abang juga biar buat nostalgia aja sih, Bang. Biar ininya ya banyak kenangan, betul, Bang. biar dapat memori. Memorinya dapat juga. Aneh juga udah lama sih jarang kemari. nongkrong. Iya, bener, Bang. Ya punya histori lah untuk basis mistik di Taman Puring, karena banyak kejadian yang legenda di sini, khususnya untuk basis mistik dan wilayah-wilayah sekolah daerah selatan. Bang, ente kan sekarang diamanahkan jadi ketum basis mistik ya. Iya, betul, Bang. Dari Betul. tahun berapa? Dari tahun 2019 nanti berakhir di tahun 2003. 2023. 23, betul. 2023. Berarti masih 2 tahun Masih lagi. 2 tahun. Makanya berat, Bang. Nih makanya aneh, bukannya ini, makanya sibuk ngurusin alumni sampai pelajar sekarang Sampai juga. pelajar ente Masih urusin ya. Dan masih mistik mantap. itu terkenal karena titik mungkin banyak lagi Sentralnya. basis kecil. Betul. Dan terkenal mistik itu rakyatnya paling banyak zaman sekolah kan. Betul, Bang. Betul, Bang. Makanya kalau kayak musuh kita nih dari Dari selatan. dari selatan misalnya anak penerbangan ya naik 69 ketemu mistik ibaratnya apes, Bang. Karena itu udah gabungan. Semuanya. Nah, Betul. berarti di bawahnya 10, ini yang tadi Metro ente sebutin nih. Ada ketuanya semua itu, Itu Bang. ada ketua basis. Basis kecil, betul. Basis kecil. Betul. Jadi pusatnya ketua utamanya ente. Iya, betul. Nah, kegiatannya untuk sementara yang sering dilakukan apa, Bang? Biasanya sih donasi anak yatim. Ya, Donasi anak yatim. iya betul. Anak yatim duduk sendiri. Bener, intern sama pengajian masih ada. Pengajian. Futsal juga masih ada. Olahraga ya. Olahraga, Yang paling futsal. sering lihat status ente olahraga. Olahraga futsal gitu. Dan di mistik sendiri atau basis lain sendiri istilahnya sparring lah ya. Sparring, betul, antar basis, Bang. Antar Bener, basis bener. sama ex rival juga. Ultra, betul. Sama Kampung Jawa. Jawa. Penerbangan belum nih, Bang, mungkin lagi proses. Lagi proses. Ya, Bonjer Janjian juga, lah ya. Sama janjian. Bonjer juga. Bonjer juga. Luar biasa kegiatan basis mistik. Nah, anggotanya banyak kan sekarang kan nyebar di mana-mana, Bang. Betul. Tapi Posko yang utamanya Tetap- ente poskonya di sini ya, malah ya? kalau aneh nih pribadi, kalau di basis mistik belum punya secret nih, Bang. Aneh masih bingung sentralnya di mana. Kalau aneh mau di 69 udah ada, di 71 juga ada, terus di 74 ada, 611 ada. Makanya mudah-mudahan ya kita Dapetnya sentralnya di di sini sekitaran di tengah sini sentralnya, Taman Puring lah, Bang. Gitu, Bang. Ya doain dapat tempat yang bagus untuk ngumpulnya basis mistik, karena basis kecilnya udah ada Sekretnya sekretnya. mistik belum nih. Pusatnya Bang Bronton belum ada. Betul, Bang. Ya Bang, kita flashback ke belakang Bang. Ah, Zaman sekolah nih, ente masuk berarti tahun Tahun 97. 97, betul. 97. Dari mana dulu orang tua? Orang tua Tinggal di mana? tinggal sih aneh di Ciledug, Bang, di Bates. Oh di Bates. Ciledug. Dan dari sana kenapa ente milih STM 1 nih Budut? Itu pertamanya begini, Bang. Dari zaman aneh sekolah itu kan kakak kandung saya nih si Batem nih angkatan alumni juga nih. Udah sekolah juga di Budut nih. Anak pagi juga dia. Itu tahun 98 dia lulus. Itu rutin tiap sore pasti buat tongkrongan alumni. Anak sekolah, anak Budut main terus ke rumah aneh. Anak mistik. Anak mistik, satu basis, udah pasti. Tiap sore, tempo hari masih dibawa sama Bang Kiting almarhum. Angkatan 96 lah. Nah, aneh di ini apa ibaratnya udah diwanti-wanti sama karena pas aneh pulang SMP udah banyak tuh anak Budut. Aneh sampai goes naik sepeda pengen ngelihat anak Budut tawuran nih. Aneh naik sepeda, Bang.
Saking pengen lihat. pengen ngeliatnya bener, karena aneh tahu nih anak budut lagi mantekin ceritanya tempo hari di Budi Luhur. Aneh mau ngeliat sih gimana sih tawuran, kayaknya seru-seru banget kan. Aneh tahu. Akhirnya aneh nonton tuh. Masih SMP. Masih SMP, aneh nonton naik sepeda di seberang doang deh bang. Aneh ngeliat nih tempo hari jam 7 malam lah, jam setengah 8. Mungkin Ketum Dino kelas 3 tuh. Oh, Ketum Dino. Iya, di kelas 3. Aneh ngeliat mereka tawuran tempo hari sama penerbangan sih di jalur kecil sih bang, di 69. Dia bener itu penerbangan naik PPD yang udah nggak, zaman itu dia yang jurusan Cimone, ya udah dipantekin sama budut tempo hari di gang masjid lah. Pas di turunan itu aneh ngelihat sendiri, gile ya, ini anak abang-abangan gitu ya kan. Tempo hari kan pada bau BR, ya udah terus itulah mungkin insya Allah ntar aneh mau masuk STM budut deh gitu. Tapi pas aneh daftar salah nih bang ceritanya. Pas lulus SMP. SMP-nya mana ente? SMP aneh Jakarta Barat bang. Oh, malah di Barat. Di Barat. Aneh diterima di Kampung Jawa bang. Pilihannya mana aja waktu itu? Tempo hari aneh milihnya Kamjava 7 1. Akhirnya pas diterima di Kampung Jawa tuh almarhum bokap marah-marah bang. Lu mau ribut sama abang lu gitu. Oh, bokap ngomong gitu? Iya. Ya udah akhirnya dicoret sama bokap, dimasukin 1 lagi. Jurusan bangunan ya? Jurusan aneh bangunan bang. Bangunan juga. Biar diterima, iya. Biar diterima. Karena aman. Iya, maksudnya cari aman bener. Karena yang paling kecil di bangunan bang. Karena ya itu, ya udah. Akhirnya diterima tuh bang. Soalnya muka lu harusnya bukan bangunan. Iya, makanya semangat tuh bang. Aneh ambil formulir tuh. Tempo hari berangkat dari rumah habis sholat subuh deh. Nyampe di sekolahan belum ada anak pelajar yang lain, udah aneh nongkrong deh. 5:30 masih gelap. Aneh udah urutan pertama deh ambil formulir, kita isi udah. Ente pada saat itu nggak ada temen? Ada ketemu si Daus. Tahu basis gak? Enggak, belum tahu. Abang juga ngasih tahu? Enggak tahu. Abang kan hitungnya kelas 3 ya? Kelas 3 aneh kelas 1. Terus? Udah gitu ya, aneh diterima pendaftaran pertama pakai celana SMP. Itu gila bang, jadi kalau pendaftaran di budut aneh baru tahu. Sebenarnya aneh ibaratnya taubat juga sih bang. Jadi pendaftaran di sekolahan beda, di basis beda bang. Makanya aneh taunya basis mistik ya di situ. Oh iya nih, karena pas baru keluar dari sekolah penataran itu kita udah kayak terminal juga sih, abang-abang lah. Iya, Ciledug ya, iya. Nih rumah lu mana ya gitu. Udah aneh dikumpulin di Pasar Baru, deh punatar. Lanjutnya kita nyerang kapal selama 1 minggu itu. Selama itu SMP. masih putih biru. Kita nyerang penerbangan. Zaman itu ya aneh sempet takut sih bang. Sempet down lah, pasti lah bang. Ternyata apa yang lo lihat waktu SMP, gue sekarang di posisi STM. Iya bener bang, betul bang. Apalagi kita emblemnya budut bang. Siapa sih ibaratnya sekolah mana yang mau terkenal? Iya lu harus ributin budut. Udah pasti terkenal sekolahan lu gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya kita penataran selama 1 minggu, nyerang penerbangan terus tuh bang tempo hari. Emang mistik itu emang yang rutin emang. Yang alotnya dari sebelum ente penerbangan ya? Iya enggak, maksudnya emang itu regenerasi bang. Di budut mistik penataran selama 1 minggu nyerang penerbangan. Harus begitu. Iya, itu udah kayak apa nih bang namanya? Udah kayak inian alumni lah dari dulu seperti warisan betul. Seminggu lagi? Selama 1 minggu. Itu udah baru siap, betul. Mau kan menang kalah, kita nyerang terus, betul. Kita datangin terus. Udah gitu jalur kecilnya nanti beda lagi bang. Ketemu jalur kecil lagi. Jalur kecil. Misalnya contoh 69 kapal sama 69 budut ketemu lagi. Ketemu jalur kecil kan kita kalau di mistik udah pindah basis lagi nih bang. Ibaratnya basis kecil. Nah itu nanti sampai malam tuh bang. Sampai perapatan Ciledug itu. Sampai jam 8 malam. Padahal sekolah pagi. Lembur bener. Besok paginya udah nongol lagi. Itu sempet sih orang tua ngizinin bang. Oh ngizinin. Aneh bawa BR juga orang tua ngizinin. Karena udah dari abang ente ya? Iya betul. Abang
yang setahu saya sih abang nggak mau sekolah kayak mau nangis gitu karena bawa BR ketahuan ya, dilarang ya. Akhirnya diizinin sama Dan ente nyokap. tinggal terusin. Iya, aneh pernah sih kejadian juga sih bang. Saking BR habis ya, nggak ada. Yang di rumah habis. Habis, udah gitu nyokap kan biasanya yang sering beliin ya. Biasanya entah itu golok apa itu. Aneh bawa pisau roti bang, yang buat mentega. Aneh bawa. Saking pengen habis ya. Saking takutnya sama abang kelas kelas 1 lu bawa BR. Kalau enggak kan kita masih diomelin. Aneh bawa itu sama Bang Mandor itu pisau apaan nih, pisau roti. Dibacokin ke badanannya bang. Iya. Iya, nah itu Tuhan kalau akhirnya dibuang tuh sama Bang Mandor. Itu aduh, abang kelas tuh. Itu aneh dididik sama Bang Mandor, Bang Somad itu. Enggak ada anak paginya. Itu sama abang kelas aneh dididiknya emang luar biasa bang. Ternyata kagak ngapa-ngapa ya? Ya karena emang pisau roti bang. Pisau roti lo bang. Karena kita takut ya sama abang-abangan saking sampai segitunya. Itu sekolah di Budut sih. Jadi mental kita emang bener-bener bang. Nah, itu kan ente versi penataran dari basis meeting tradisinya. Tiap hari harus bentrok sama kapal. Itu pas penataran, betul. Nah, begitu kelas 1 pakai putih abu-abu, mantekin sebulan di Ratu. ente mantekin. Kelas juga tuh ya. Iya, ajarannya Bang Somad tempo hari yang bawa Bang Somad 98 Di Ratu Plaza. Ratu Plaza. Bukan kapal doang berarti. Bukan semua ada, pokoknya musuh Budut deh. Itu nyampe sekolah tuh jam 9 pagi. Iya, Jam 12 sudah udahan. Iya. Itu selama 1 bulan tuh. Mantekin kita di Ratu, Bang. Tiap hari. Sampai ngap saya, Bang, encok bisa, Bang. Makanya di Budut luar biasa, Bang. Itu penataran zaman itu ya. Lu berpikir lulus kagak sih kalau gitu? Ya sebenarnya Sempet ada perasaan gini? sempet sih ada rasa trauma sih bang. Sempet. Kelas 1 kita paling dihibur sama abang kelas sih bang, sama Pur. Dia kan sering ngelawak, jadi buat nggak ngedon si anak-anak, Supaya enjoy ya. enjoy bawaannya, happy terus, betul. Apalagi kita seneng nih kalau Mandor kan anak 5 nih dari Priuk, Sabtu datang, kita udah semangat tuh bang. Oh, Bang Mandor tuh dari Priuk. Priuk dia anak 5 karena kan zamannya aneh ibaratnya aneh kelas 1 anak 5 udah pindah bang. Dia Ke Priuk sana, Marunda, Cilenjing, ya? Marunda. Itu Budut kan makanya tinggal ya agak berkurang sih. Tapi musuh tetap. Tapi Budutnya yang agak berkurang, betul. Kalau Zaman dia datang semangat. iya, aneh semangat karena happy aja pikirannya. Biasa nyagar juga bang. Otomatis dia. Iya, pokoknya anak kelas 1 dibikin happy deh sama dia, sama abang. Dia ibaratnya kita nggak tegang sih bang. Itu aja sih yang kalau Mandor lihat ya. iya mau Bang Mandor tuh bang, bener-bener dia terus tuh yang ibaratnya kita mau kalah mau menang happy aja terus. Berarti Ratu Plaza itu setelah Ratu Plaza ada lagi tempat. Setelah Ratu Plaza kan ente mantekin. Setelah Ratu Plaza ente dipantekin kali sama musuh. Iya di Tosari betul. Itu di Tosari luar biasa tuh bang. Kita juga selama 3 tahun sekolah di Budut tiap hari. Dipantekin. Pagi, siang, tiap hari. Zaman itu kan masih kalau anak Jawanya itu kan lagi gila-gila juga, Bang. Lagi edan-edannya juga ya. Lagi edan-edannya juga. Mereka identik dengan 5 itunya. Oh, Pandawa 5. Bener. Aneh paling seneng kalau bentrok lawan dia, Bang. Lawan Pandawa 5. Iya. Tapi aneh akuin bagus sih. Pandawa 5 kompak. Iya, kompak dia. Capek, Bang, bentrok ibaratnya ngelimain dia capek, Bang. Ngelimain dia. Iya. Harus lawan berlima. Iya, karena enggak aneh sendiri, aneh tapi di bekang. Ente sendiri lawan mereka berlima. Iya, capek, Bang. Capek ya? Capek. Emang mereka kompak. Selalu. Kompak. Strateginya bagus. Aneh pikir sih, aneh strateginya sih kalah menang sih biasa sih ya bang. Namanya juga bukan dewa perang. Bener dong, masa mau menang mulu. Tapi minimal ya, minimal bisa ngenain. Bisa ngimbangin lah ya. Ngenain. Aneh kalah pasti ngenain terus bang. Walaupun ente kalah. Zaman aneh 9899 bentrok, kita biarpun kalah
pasti ngenain banyak ya. Karena aneh kalau zaman itu kita ribut mana musuh mana temen nggak bisa, karena emang udah nyatu bener-bener. Deket. Nyatu. Nyatu. Aneh pernah ditinggal di Tosari nyaris mati, kuping kena balok digeletak, pas aneh bangun temen-temen udah di ujung, aneh kanan kiri depan belakang udah musuh semua. Akhirnya ya itu ada salah satu aneh ngelirik ke sebelah kanan, ada yang mau diberi ya, aneh duluin, aneh beri lagi gitu. Anda duluin. Iya, dapet CR. Akhirnya BR dilemparin tuh semua ke aneh tuh. Biasa bang. Nah, Terbang ya? Iya semua, iya udah. Yang penting kalah nggak masalah. Aneh selalu karena generasi milenium nih aneh cuma bertahan bang. Karena sejatinya udah warisan semua. Iya bertahan dalam arti tetap kita jalanin basis mistik. Yang notabene berat banget bang. Jadi kita kalau dari Pasar Baru kita tuh naik 10 harus ngikutin jalur rutenya itu kan pasti ketemu Poncol masuk terminal Senen. Kita pasti nanti ketemunya Captun, tempo hari juga Gembel Senen, Poncol. Jadi seluruh sekolah udah kita ngerasain tipe mereka berbeda-beda bang. Beda caranya betul. Makanya aneh udah atam deh. Oh modelnya begini nih harusnya begini gitu. Mereka jadi zaman itu sih kita kayak adu strategi sih bener. Betul bang, betul. Kalau nggak adu strategi nggak ini. Iya maksudnya yang penting bisa jagain adik-adian sih bang. Intinya aneh itu kan beda pelajar sekarang sama pelajar zaman dulu. Kalau zamannya aneh sekolah, aneh mau berangkat sekolah emang karena ditungguin bang. Kalau jalur kecil nanti beda lagi bang. Itu orang kampung diperdatam, iya. Pas anak sekolah. Iya, mereka masih zaman aneh kapal sama kampung Jawa belum ribut. Belum ribut, masih damai ya. Masih damai. Tapi mereka versi mobil kecil. Tapi kalau versi mobil gede beda lagi. Enggak, iya. Tapi mereka masih kesatuan. Kamboja, kampung Budut, Kamboja sebutannya. Kamboja. Kapal Bonjer Jawa. Ambor, Bonjer, Jawa. Kamboja sebutannya. Aliansi mereka. Musuhnya Budut semua. Iya, itu di jalur kecilnya. Biasa aneh bentrok di Bayoran, Cipulir, Perdatam, betul. Tapi kalau sampai ke Kereo sana juga masih juga sampai Ciledug sana. Sampai Ciledug. Betul. Emang kalau mistik sendiri paling banyak rakyatnya Ciledug ya? Apa mana? Kalau kapal mungkin Ciledug, zaman apa? Zaman aneh paling banyak rakyatnya nggak ada sih bang, anak nih. Zaman aneh anak pagi ya paling sedikit bang anak satunya, karena kan identik dari masyarakat Budut itu dulunya tukang tawuran bang, STM 1. Jadi mendingan dialihin ke sekolahan yang lain. Kita susah kok cari tempo hari ya. Cari kerja maksudnya pas lulus. Cari kerja. 2 tahun nanti nganggur bang. Susah bang karena ente STM 1 STM 1 tapi pas dia tahu jalan Budi Utomonya itu yang berat bang. Tapi alhamdulillah sekarang bang malah jadi nomor 1 bang. Betul. Malah betul. Zaman itu ya zaman masih itu. Jahiliyah, zaman kolonial susah bang, bener, serius. Obat saya juga. Tapi karena begitu, kedekatannya alumni Budut yang emang satu orang udah jadi orang, satu orang sudah sukses, mereka merangkul adik-adiknya, itu yang buat Budut akhirnya. Betul bang. Yang dalam satu gedung, satu kerjaan isinya Budut. Budut semua, betul. Banyak yang jadi pengusaha juga, udah sukses. Karena mereka tahu begitu langsung ke lapangan, begitu nyari kerja, ternyata susah. Wah, adik kita susah nih, ayo kita rangkul dah. Betul. Yang kurang beruntung alumni dirangkul sama teman-teman. Sampai sekarang juga kami. Ya hebatnya Budut, yang gua tahu masuk keluarganya tuh begitu bang. Iya, dia kayak ibaratnya alma maternya dijaga. Alma maternya dijaga, betul. Kelas 1 kejadian yang paling ente nggak lupa apa bang? Kelas 1 apa ya? Paling ini bang, apa? Ikut disewa mahasiswa lah ya. Ya. Tarkam. Ente pernah tuh kelas 1? Iya. Tapi kejadian Semanggi? Semanggi 1, Semanggi 2 aneh ikut. Kenapa bisa ente sampai di itu? Karena ini bang, ada alumni kita, Bang Monas. Mahasiswa di Atmajaya itu. Terus? Ya akhirnya asal kita lewat mereka demo, kita disuruh turun bang.
Nggak taunya di situ turun buat namengin, jadi kita polisi. kita bentrok sama Pam Swakarsa zaman Oh, itu. waktu itu Kamra. Pam Swakarsa, iya. Sebelum Satpol PP. Enggak, bentukannya dari pemerintah tempo hari itu Pam Swakarsa, Bang. Iya, orang kenal Kamra lah. Iya, enggak, iya. Tapi dia bawanya bambu runcing sama BR juga, Bang, dari Kulon semua, dari Pandeglang, Banten sana. Oh. Itu buat ngamanin gedung DPR tempo hari. Kan mereka bos saja. Itu demo nih. Dan lu ujung tombaknya. Oh, zaman lu tuh sebenarnya udah begitu nggak? Kayak anak STM kemarin kan viral tuh tahun kemarin 2019. Lu zaman lu udah begitu ya? Udah, emang dari dulu sih, Bang, dari tahun 74, dari dulu anak sekolah Budi Utomo sampai kita ya mungkin nerusin aja sih. Yang setahu aneh pas mau tragedi Semanggi 1 tuh kita disewa bis sudah parkir depan dari Forkot ya. Oh, dari Forkot. Forum kota, ada alumni juga. Kita yang mau aja sih, akhirnya 2 bis lah kita jalan. Nggak taunya kita ke Semanggi. Dibentrokinya sama Pam Swakarsa. Kita emang buat backingin buat Pam Swakarsa. Yang lewat banyak juga sih itu pas di akhirnya ya udah. Iya, akhirnya gedung MPR-nya jebol, sama di Pancoran kita juga menang juga. Tapi tetap kita dibuat backup mahasiswa aja. Yang aneh kenang sih kelas 1 itu aja sih. Terus emang Pam Swakarsa itu emang, dalam arti dulu gua udah kerja ya posisinya. Orang-orang yang diperalati dan emang mereka ujian semua ya? Iya, betul. TikTok semua, Bang. Betul. Karena baunya bambu runcing sama BR, Bang. Golok dia. Dan lu menghadapi mereka? Ya iyalah, kita buat jaga kan mahasiswa. Pengen demo, betul. Kita yang backup anak duduk. Tapi jalur Tamrin Sudirman ya. Itu. Kan itu yang di Semanggi. Semanggi 2 juga sama. Kita bentrok lawan polisi juga. Malah Semanggi pertama kita yang lebih parah itu, Bang. Aneh sampai nginep di Atmajaya. Pulangnya nanti dijemput sama truk marinir. Langsung balik ke Singgalang, ketemu anak pagi lagi, sekolah lagi. Iya, padahal yang lain tuh anak-anaknya udah aneh suruh pulang tuh lewat Ben Hill, lewat Bendungan Hill ya. Terus sama tragedi Semanggi juga, 98 aneh jalan kaki pulang, Bang, ke Ciledug. Pas kerusuhan, betul. Itu dari Pasar Baru ke Ciledug, itu aja sih. Tapi arti ente sampai diajak mahasiswa itu artinya mau ngapain kagak ngerti. Nggak tahu zaman. Pokoknya nih kita turun dari mobil nih, tahu-tahu udah ada odol nih, Bang. Kita diolesin odol buat gas air mata aja. Wah, mau bentrok, anak-anak senang. Malah menikmati ya? Iya. Tapi tujuannya nggak tahu ya? Nggak tahu. Berarti sama dengan STM yang kemarin 2019 juga tujuannya sama, nggak tahu? Betul. Zaman itu kita karena udah ada di parkir, tempo hari sih ada sih cewek mahasiswa yang kemarin ngelamar jadi anggota DPRD, masih ponakannya Pak Bowo. Ya aneh yang ini dia doang. Itu yang paling vokal tuh. Ini cewek berani banget, nggak tahu. Iya, ini siapa nih mahasiswa? Nggak taunya yang iya. Itu aja sih. Tapi kelas 2-nya pas kelas 3 Bang Somad, Bang Mandor lulus. Nah, kelas 2 ceritanya gimana lagi nih? Kelas 1 kan ente inget itu, kelas 2. Kan ente punya adik kelas nih. Berarti rombongannya Panji. Anen, almarhum. Rombongan mereka nih. Iya. Ente waktu kelas 1 diperlakukan seperti itu. Dan ente kelas 2 kan istilahnya kalau kelas 2 nih panglimanya nih. Ya kan? Enggak, belum, masih ada kelas 3 lah. Iya, enggak. Nanggung kelas 2, iya. Tapi masih ada abang kelas. SKP-nya di ente. Iya, kan? benar. Ente apa di kelas 2? Ke adik-adiknya sama atau beda? Enggak, aneh rubah, Bang. Oh, cara penatarannya lupa. Iya, karena pas zaman aneh kelas 1 aneh ditabukin, abang ngelihat cuman melengos doang, Bang. Emang abang ente? Iya. Aneh lagi digamparin, emang udah didikannya seperti itu. Tapi kadang di batin juga. Lu kan abang gua. Iya, kok nggak bantuin gue gitu. Nah, itulah duduk, Bang. Nggak taunya aneh paham. Karena itu buat bentuk karakter kita, Bang. Karena kebersamaan. Lu mau peduli, nggak peduli lu. Padahal yang nabukin kelas 2 gitu.
Adik Tapi- kelasnya dia. Iya adik kelasnya dia, kenapa sih lu gak negor, lu itu adik gua? Enggak bang, enggak, di Budut sih enggak mentang-mentang lu punya abang ya, tetap sama bang. Itu yang aneh yang dapat dari itu di Budut itu bang, kebersamaan. Nah, ini kelakuan ke adik kelas 98 ya masuk. Apa ente? Aneh, Ente rubah. aneh rubah kekerasannya aja aneh kurangin sih bang. Lebih soft gitu ya. Iya, ibaratnya lebih apa ya, lebih biar mengena, biar lebih kekeluargaannya dapet, kebersamaannya ada, lebih sayang aja sih sama adik-adik. Hatinya Lebih kuat kuat. lagi, betul. Nggak semena-mena lu abang kelas, tapi tetap nih bang, aneh pisahin nih yang harus dididik dengan airnya kekerasan nih dengan kelembutan gitu. Lihat dari muka. Iya bener, ini muka perang nih, wah. Iya, ini misalnya nih tampang muka perang nih, udah kita didik dengan kekerasan, tuh didik dengan kolonial tuh bang, tiap hari kita gamparin tuh, mau salah mau menang, Mau menang mau kalah. mau salah mau bener kita gamparin, tiap hari harus kena tabokan. Ini yang muka perang nih. Ini muka perang kekerasan nih bang, Muka halus. muka halus, baby face kita Kelembutan. kita dengan kelembutan kita ngomong nih bang kayak adik, kita sayang lah. Ini kita didiknya dua, iya model kayak Panji, kayak kalau Anen almarhum kan kekerasan. Muka perang. Iya, sama almarhum Dado juga pernah aneh banting juga. Itu karena Itu mau kalah mau salah pokoknya. iya jadi mereka bingung kan. Salah gua apa ya? Tahu-tahu panggil sini, tuh pokoknya udah begitu aja. Ini yang emang aneh udah ini dengan kekerasan gitu. Aneh mau tahu nih bang, jadinya seperti apa gitu. Jadinya. Iya, nantinya gitu. Ternyata jadinya apa menurut lu? Aneh Dari si muka perang nih. Apa? Mereka frontal, militan, apa lost control? lost control sih bang. Si muka perang nih lost control. Galak bang, galak. Tapi ujungnya lewat kan. Ujung-ujungnya lewat. Kalau nggak lewat keluar, DO dari Kalau nggak sekolah. lewat keluar nih. Si DO. muka perang yang ente Iya, didik. kalau dengan kekerasan pasti DO. Nggak bakal lulus di Itu hasilnya ya. hasilnya itu udah ini nggak bakal lulus di STM Budut, nggak bakal lulus mereka. Jatuhnya veteran Jatuhnya veteran. yang muka perang, tapi yang dengan kelembutan ya itu ini aneh ya, zaman aneh sih, analisa aneh. Tapi yang dengan kelembutan mereka stagnan tuh bang, ada peningkatan. Dari slow naik step by step ya. Iya, jadi iniannya dapat buat jagain adik-adikannya, jagain basis fisiknya dapat dia. Mereka ngelihat musuh kayak gimana, Pakai lebih strategi. pakai strategi betul. Nggak bisa ibaratnya. Jaga berkubu. Nah betul. Kalau muka perang nggak bang, beda lagi tipenya. Makanya mereka pas aneh lulus mereka gontok-gontokan tuh. Karena aneh kagak nurunin bang. Dulu ada istilah di mistik tuh nurunin bendera. Anak pagi, bendera mistik itu kalau buat yang udah lulus nanti diserahin ke adik kelas buat dilanjutin. Pas zaman aneh lulus, aneh nggak aneh serahin, aneh simpen aja. Tapi sama Bongki dibawa ke poso, dia jihad bendera mistik. Foto jihad. Jihad, dia bergabung di tahun 2001, dibawa bendera mistik ke sana. 2005 aneh ketemu di Bintaro, aneh ambil lagi. Itu adik kelas. Tapi masanya bertambah pas yang kelas 2. Enggak bang, malah lebih ini. Lebih dikit. Dari lingkungan ya, Bang? Dari lingkungan. Itu juga penataran kelas 2 aneh biar mereka nggak shock, mentalnya dapet. Aneh pilih ini 10 orang adik kelas ya, kita kelas 2. Aneh bawa ke base camp 24. Oh, base camp SMA 24. Iya, kan mereka sekolahnya anti STS. Aneh berpikir, iya tadinya mau aneh bawa ke penerbangan, nyerang penerbangan dengan 12 orang itu apakah sanggup gitu ya. Tapi aneh takut lewat. Iya. Tanggung jawab. Iya, nah itu karena kan ini calon nih generasi penerus kelas 3-nya kan sekolah fokus. Mereka naik kendaraan motor semua. Ujian lah ya. Iya, akhirnya ujian buat ngadepin musuh banyak, kita nyerang base camp. Paling Latihannya di base camp? Latihannya di base camp. Paling menang bongok batu. Iya, dia kan nggak ada yang bober, tapi kan banyak. Banyak. Iya. Buat latihan fisiknya di base camp. Kita nyerang buat akhirnya Selama seminggu tuh. enggak sekali doang. Sekali. Iya. Nyerang base camp.
akhirnya mereka dapet mentalnya, jadi ya udah Baru nih bareng temuin STM-nya. iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan ceritanya Bang Bronson yang begitu seru di part 1. Ada part 2-nya guys. Jangan lupa like sampai komennya. Nunggu konten-konten berikutnya. Nggak pakai lama. Mudah-mudahan ceritanya menjadi inspiratif kalian. Hanya untuk dikenang, tidak untuk diulang. Dan terima kasih buat viewer-viewer saya. Bisa Indonesia Vlog 75 sampai 4.000 subscriber, hampir 3.000 subscriber lebih. Di berkat kalian. Dan nanti ada video khusus gue mau bikin terima kasih kepada viewer-viewer gue. Kenapa gue milih konten nostalgia yang tadinya ini adalah family content buat pribadi gue. Dan akhirnya gue kembangin. Oke guys. Terima kasih. Tunggu di part 2 yang lebih mantap guys.